belajar tentang bermain dan berkarya atau mengeksplorasi bahan. Materi pembelajarannya yaitu membuat klose dari bahan alam atau bekas. Oke, langsung saja ke inti kegiatan ya. Nah, jadi di sini Ibu memiliki PPT di mana tentang materi atau cara-cara membuat klose dari bahan alam dan bekas. Oke, jadi ada yang tahu nggak sih apa itu klose? Nah, jadi klose adalah karya seni yang dibuat dengan cara menyusun dan menempelkan potong-potongan benda. Nah, kita tidak memakai cat warna atau cat lainnya, melainkan kita itu melukis tapi memakai benda-benda yang unik yang ditempelkan menjadi benda baru tanpa menggunakan alat cat lainnya. Contohnya tuh seperti bikin gambar burung hantu tapi dari susunan-susunan daun kering. Selanjutnya itu ada bahan-bahan membuat klose. Jadi bahan-bahannya itu kita bisa memakai dua jenis bahan. Yang pertama itu ada bahan alam seperti daun kering, daun yang masih hijau, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada bahan bekas atau buatan manusia seperti kertas origami, karton, dan lain-lainnya. Yang pertama itu ada bahan alam. Apa itu? Jadi bahan alam ini adalah bahan yang asalnya langsung dari alam atau tumbuhan. Ciri-cirinya biasanya mudah ditemukan di halaman sekolah atau di tanaman. Selanjutnya itu ada contoh dari bahan alam. Yang pertama itu ada daun-daun kering, yang kedua itu ada ranting pohon-pohon kecil, yang ketiga itu ada biji-bijian. Selanjutnya itu ada bahan bekas. Apa itu bahan bekas? Bahan bekas adalah sampah atau barang buatan manusia yang sudah tidak terpakai lagi. Syaratnya itu harus bersih dan kering, tidak boleh basah. Contoh dari bahan-bahan bekas itu seperti apa sih? Seperti potongan kertas koran atau majalah. Yang kedua itu potongan kardus bekas. Yang ketiga itu ada plastik kemasan atau bungkusan jajan yang sudah kering. Jadi di sini kita akan mengenal teksturnya itu seperti apa. Saat kita memegang bahan klose, tangan kita tuh bisa merasakan bendanya. Ini namanya tekstur. Nah, yang pertama itu ada tekstur kasar. Tekstur kasar tuh terasa bergeringi atau tidak rata saat diraba. Contohnya tuh seperti ranting pohon atau kulit salak. Kalau kulit salak itu kan seperti kayak menusuk itu. Nah, tekstur halus atau licin itu terasa lembut dan rata saat diraba. Contohnya tuh seperti plastik kemasan, kertas majalah yang mengkilat. Kenapa kita membuat klose ini harus memakai barang-barang bekas atau bahan-bahan alami yang ada di benda di sekitar kita? Jadi yang pertama itu supaya barang bekas tidak menumpuk jadi sampah yang kotor. Jadi barang-barang bekas itu bisa kita kreasiin menjadi seni-seni yang menarik. Nah, kita juga bisa mengubah sampah menjadi hiasan yang indah dan berguna. Jadi kita pakai barang-barang sampah tapi sampahnya masih bagus, kita rubah menjadi bahan-bahan seni yang bisa kita pajang atau kita tempelkan di sudut-sudut kelas kita. Nah, dengan kita menggunakan sampah-sampah bekas, nah kita tuh sama aja seperti sayang lingkungan kita. Jadi tidak menyebabkan banjir, jadi sampah itu nggak menumpuk. Jadi sampah itu bisa kita gunain secara kreatif dengan kita membuat klose dari bahan-bahan daur ulang ini. Nah, jadi bahan-bahan untuk membuat klose ini juga mudah, teman-teman.
Jadi kita membutuhkan lem, gunting, dan kertas untuk menempel pada sketsa kolase ini. Jadi di sini aku akan nunjukin cara membuat kolase dari kertas origami itu seperti apa. Oke, langsung tonton video yang ada di sini ya. Assalamualaikum, selamat datang di channel Dunia Anak Kreatif. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Untuk video ini, kakak akan membuat kolase dari kertas origami. Pembuatannya silahkan simak sampai selesai videonya. Ini adalah contoh bagaimana cara membuat kolase dari bahan-bahan bekas seperti kertas origami. Jadi kesimpulan materi kita hari ini adalah kolase adalah kegiatan menyusun dan merekatkan berbagai potongan bahan menjadi sebuah karya visual atau gambar baru. Kita belajar membedakan bahan alam berasal dari tumbuhan alam, contohnya itu daun kering dan ranting. Bahan bekas sampah buatan manusia, contohnya plastik, potongan kardus, dan kertas karton. Nah, menggunakan barang bekas untuk berkarya itu hebat, karena kita mengubah sampah menjadi hiasan indah agar tidak mengotori lingkungan. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.